Bab 1136. Keluarga Wu kehilangan 15 orang, orang-orang Tuan Orvel dan Liang, jika digabungkan, kehilangan 4 orang. Untungnya, Charlie mengingatkan Orvel dan Liang beberapa hari yang lalu dan meminta mereka untuk memperkuat pertahanan mereka, sehingga kedua belah pihak mengirimkan lebih banyak pasukan ke Gunung Changbai. Kalau tidak, hari ini sebenarnya bukan lawan dari selusin orang ini. Ayah dan anak keluarga Wei, yang ketakutan, ditangkap dari salju. Adik laki-laki Orvel lah yang menangkap mereka, dan penanggung jawab Gunung Changbai, Debian. Debian memiliki wajah gelap, menatap ayah dan anak yang ketakutan, dengan dingin berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri?" Yo Ungseng menangis dan berkata, "Brother Debian, kami tidak ingin melarikan diri. Orang-orang inilah yang tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa kami akan pergi." Debian berteriak dengan dingin, "Kamu berpura-pura menjadi bawang putih denganku, aku tahu apa yang kamu pikirkan, kukatakan padamu, selama Debian masih hidup, kamu dan anakmu tidak ingin meninggalkan Gunung Changbai." Yo Ungseng buru-buru mengangguk dan berkata dengan hormat, "Brother Debian, kami benar-benar tidak ingin meninggalkan Gunung Changbai. Selama ini, kami memiliki hubungan yang kuat dengan Gunung Changbai, dan saya siap untuk tinggal di sini untuk masa pensiun." Barena di samping juga buru-buru mengangguk, "Ya, kakak Debian, ayahku benar, kami berdua telah jatuh cinta dengan tanah ini." Debian bergegas, meninju dan menendang ayah dan anak itu, dan berteriak, "DMN, hanya karena kalian berdua anjing, saya kehilangan 4 saudara laki-laki dan bahkan bercinta dengan saya di sini. Percaya atau tidak? Potong saja kakimu dan biarkan kamu naik ke gunung untuk mengumpulkan ginseng." Ayah dan anak itu dipukuli dengan kejam, dan mereka hampir sekarat sebelum dibawa kembali dan dilempar ke dalam rumah bobrok yang dingin. Di sini, Ragnar masih menunggu kabar kemenangan Gunung Changbai. Dia sudah mengisap sebagian besar cerutu di tangannya, dan dia terus memikirkan waktu. Sebelum cerutu jadi, masalah harus diselesaikan dengan sempurna. 8 Raja Surgawi tidak mendengarkan perintahnya? Tidak masalah, saya bisa membiarkan orang lain pergi. Saya tidak dapat menemukan 8 Raja Surgawi, saya dapat membiarkan 16 orang lainnya ikut serta. Apakah tidak mungkin untuk tidak melakukan apapun tanpa mereka? Saya berpikir bahwa telepon berdering tiba-tiba. Ragnar buru-buru menghubungkan telepon, dan berkata, "Bagaimana kabarmu? Sudahkah kamu menyelamatkan ayah dan anak?" Sebuah suara tangisan datang dari sisi lain, "Tuan Ragnar, kami disergap. Semua orang meninggal. Hanya aku yang kabur hidup-hidup." "Apa?" Ragnar mendengus dalam hati, dan bertanya dengan tegas, "Ada apa? Anda masuk sebagai 16 orang, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan kembali 2 pemborosan?" Pria itu menangis dan berkata, "Pihak lain memiliki orang yang tidak lebih sedikit dari kita, dan mereka tampaknya tahu bahwa kita akan datang dan telah menyergap di sini. Kami menjemput mereka dan ayah dan anak hendak kembali, dan kemudian mereka disergap." Saat dia berkata, orang itu berkata lagi, "Tuan Ragnar, Gunung Changbai adalah tempat hantu dengan tanah yang jarang penduduknya, dan mungkin tidak ada pengunjung dari luar gunung dalam 10 hari 8 hari di tempat ini, jadi orang-orang seperti kita memiliki terlalu banyak tujuan. Sebelum kita mendekati desa mereka, mereka sudah mulai berjaga. Hal semacam ini benar-benar harus dilakukan oleh para master super seperti 8 Raja Surgawi. Jika tidak, saya khawatir tidak cukup banyak orang yang dapat melihatnya. Karena saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang mereka miliki di sini." "Oh SH. Ragnar langsung melemparkan cerutu di tangannya ke tanah, percikan api di mana-mana. 16 orang hilang, 15 meninggal, semuanya adalah pensiun untuk orang-orang ini, yang menelan biaya setidaknya puluhan juta, yang semuanya merupakan uang yang hilang. Mengetahui hal ini, lebih baik menanggung dulu." Pada saat ini, saudaranya Dosen tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, ayah sudah bangun." Ragnar senang dan tidak nyaman saat mendengar ini. Kabar baiknya adalah ayah akhirnya bangun. Yang tidak nyaman adalah dia tahu ayahnya bisa bangun sekarang. Mengapa dia mengirim 15 orang untuk mati? Dia bangun, dan dia memberitahunya sekarang bahwa 8 Raja Surgawi mungkin bisa berangkat ke Gunung Changbai besok. Memikirkan hal ini, dia menghela napas, lalu bangkit dan berkata, "Ayo, temui ayah." Bab 1137.
Tuan Wu juga seorang pahlawan yang belum lahir. Menyebutnya di Rose Hill, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Orang ini memiliki otak ketika dia masih muda, dan dia mampu membangun keluarga Wu menjadi keluarga pertama di selatan sungai Yangtze dari nol, yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, orang bukanlah tandingan usia dan tahun. Sejak Wu pensiun ke lini kedua karena penyakitnya, keluarga Wu benar-benar mulai menurun. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa selama periode waktu ini, seluruh keluarga Wu akan kalah begitu cepat. Ini membuat Wu menderita secara keseluruhan. Dimulai dengan cucu keduanya, seorang pemuda, putra surga yang sombong, tiba-tiba terserang penyakit aneh yang sulit diceritakan. Kemudian putra sulungnya dan cucu tertuanya dipermalukan di Rose Hill. Bahkan sepasang ayah dan anak seperti badut di Rose Hill berani merekam video ejekan, fitnah, dan penghinaan terhadap keluarga Wu di internet. Sejak saat itu, pukulan berturut-turut membuat tubuhnya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Yang membuatnya paling tidak bisa diterima adalah reputasi keluarga Wu hancur beberapa waktu lalu. Sebagai keluarga teratas, Wu memiliki hubungan yang ambigu dengan geng pengemis terkenal, dan bahkan dilaporkan bahwa mereka diam-diam mendukung fakta bahwa geng pengemis tersebut terkait dengan geng tersebut. Reputasi keluarga Wu jatuh ke bawah dalam satu gerakan. Saat itu, kerusakan pada Tuan Tua Wu sangat hebat, dan itu juga saat dia pingsan setelah stroke dan tidak bangun selama beberapa hari. Hari ini, dia akhirnya bangun dengan santai, tetapi kondisi fisik dan mental tidak lagi sebaik sebelumnya, dan seluruh orang menunjukkan kondisi kelelahan yang sekarat. Ragnar bersaudara dan anak serta cucu mereka bergegas ke lingkungan keluarga. Ketika mereka melihat Wu saat ini, mereka semua terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa kulit dan jiwa penatua Wu begitu buruk sekarang, dan seluruh dirinya tampaknya adalah tuan tua yang sudah berada di tahun-tahun sekarat, dan dia mungkin akan mati kapan saja. Melihat ayahnya saat ini, Ragnar merasa malu. Mau tidak mau berbisik, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Penatua Wu memandang Ragnar dengan amarah di matanya. Dia menarik napas beberapa kali dengan kasar, dan kemudian mengucapkan kata-katanya, kamu anak yang hilang. Lihatlah wanita yang kamu nikahi, lihatlah saudara iparmu. Dia meremehkan kita dan menyakiti kita." Ragnar berkata dengan rasa malu, "Ayah, maafkan aku tidak menyangka akan seperti ini." Ya, maaf." Penatua Wu tergagap dengan kata-kata ini, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu telah menghabiskan separuh hidup di tanganku. Kamu benar denganku, maaf telah, apa gunanya?" Dengan itu, Wu terbatuk-batuk karena dia terlalu emosional. Ragnar bergegas ke depan untuk membantu tuan tua menghibur dadanya. Penatua Wu berjuang untuk mendorongnya, dan berkata dengan dingin, "Saya telah berbisnis selama puluhan tahun dan telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka akan kalah dari putraku." Dengan air mata berlinang, Ragnar sangat malu dan menyesal. Dia mencintai istrinya Yakina sepanjang hidupnya, tapi dia tidak menyangka bahwa Yakina akan memberinya hadiah yang luar biasa. Bab 1138. Jika bukan karena kakaknya yang telah terbunuh, dia ingin menghancurkan kakaknya menjadi beberapa bagian. Tapi penyesalan tidak ada artinya, jika tidak, keluarga Wu tidak akan seperti sekarang ini. Penatua Wu menatapnya dan bertanya dengan dingin, "Di mana Yakina sekarang?" Ragnar buru-buru berkata, "Ayah, Yakina telah menahan dirinya di kamarnya selama periode waktu ini, mencuci wajahnya dengan air mata setiap hari." "Cuci muka dengan air mata?" Penatua Wu mengertakkan gigi. "Wanita ini, mengapa kamu tidak menjauhkannya dari rumah? Apakah Anda harus menunggu sampai seluruh keluarga Wu dikalahkan olehnya sebelum Anda bangun?" Ragnar menghela nafas dalam hatinya dan dengan cepat menjelaskan, "Ayah, Yakina tidak bisa disalahkan atas kejadian ini. Kakaknya yang tidak melakukan urusan kepegawaian. Dia adalah korban seperti saya." Bentak. Tidak ada yang berpikir bahwa Tuan Tua Wu yang lemah langsung menampar Ragnar. Penatua Wu gemetar karena marah, dan berkata dengan dingin, "Sobat, hancurkan ketika dia hancur. Jika dia hancur, dia akan menderita kekacauan. Mengapa saya bisa membuat keluarga Wu hebat? Bukan hanya karena saya pergi. Saya lebih menentukan daripada siapapun ketika saya melangkah maju,
karena saya lebih bertekad daripada siapapun ketika saya mundur. Tapi kamu lebih buruk. Anda tidak hanya tidak memiliki keberanian dan keberanian seperti ekor tokek dan lengan orang kuat yang patah, tetapi Anda menyeret tunggulnya untuk bekerja keras. Anda tahu, jika Anda menahan diri, tidak hanya Anda, tetapi seluruh keluargamu akan dirugikan. Ragnar berkata dengan malu-malu, "Ayah, Yakina telah bersamaku selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa mengeluarkannya dari rumah saat ini? Jika menyebar, bagaimana pendapat orang lain tentang aku dan keluargamu? Bagaimana saya akan menjadi seseorang di masa depan?" Penatuawu memandangnya dengan jijik, dan mendengus dingin. "Apakah menurutmu jika kamu tidak mengusirnya, reputasimu tidak akan rusak? Reputasi keluargamu tidak akan rusak? Dunia tahu bahwa Nanshan adalah adik dari istrimu, seluruh dunia tahu bahwa dia adalah kakak iparmu, seluruh dunia tahu bahwa geng pengemisnya berjalan dengan dukunganmu, dan sekarang dia sudah mati. Kamu masih memiliki wanita itu, dunia hanya akan memarahimu." Ragnar persevering. Ragnar disemangati oleh omelan itu. Sebelumnya, dia benar-benar tidak mengharapkan lapisan ini. Untuk mengatakan bahwa dia menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil, dia 1000 mil lebih buruk daripada Tuan Wu. Oleh karena itu, jika Tuan Wu tidak menyebutkan banyak hal, dia mungkin tidak dapat menyadarinya dalam hidupnya. Ketika dia memikirkan ini, dia sudah berkeringat dingin. Saat itulah dia menyadari pengaruh buruk macam apa yang akan ditimbulkannya kepada seluruh keluarga dengan menahan istrinya di rumah. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Tuan Wu, "Jangan khawatir, Ayah, aku akan mengurus ini." Penatua Wu perlahan menutup matanya dan menghela nafas panjang. Butuh waktu lama sebelum dia membuka matanya dan berkata, "Mari kita bicarakan, apa yang terjadi baru-baru ini." Ragnar buru-buru memberitahu Penatua Wu tentang semua hal yang terjadi selama periode ini. Setelah mendengarkan ini, wajah Wu tiba-tiba menjadi sangat hijau. Dia memandang Ragnar dan bertanya dengan suara dingin, "Gunung Changbai, hanya sepasang ayah dan anak yang mengumpulkan ginseng di Gunung Changbai, bagi mereka kau membunuh lebih dari 20 orang 2 kali?" Ragnar buru-buru menjelaskan, "Ayah, sebenarnya untuk kedua kalinya, saya ingin meminta 8 Raja Surgawi untuk mengambil tindakan, tetapi mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka hanya mendengarkan perintah Anda, tetapi Anda tidak bangun pada saat itu. Saya tidak punya pilihan selain mengirim seseorang dulu." Penatua Wu menamparnya lagi. Ragnar menutupi wajahnya, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menampar wajah, Wu berkata dengan dingin, "Ayah dan anak di kaki Gunung Changbai adalah sepasang manusia yang hidup. Apa perbedaan antara merebut kembali hari ini dan merebutnya kembali minggu depan dan menyambarnya kembali bulan depan? Apakah kamu merebut mereka kembali hari ini, dan mereka akan mati minggu depan? Jika mereka mati begitu mudah, lawan tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk menjaga mereka di tempat di mana burung-burung tidak mau. Kalau begitu, apa yang sangat kamu cemaskan?" Bab 1139. Ragnar mencengkram wajahnya yang memerah, malu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti di mana kesalahannya. Strateginya sendiri benar, dia harus menyatukan segalanya dan memperlakukan musuh-musuhnya sebagai sekutu. Baik itu ayah dan anak keluarga Wei di Gunung Changbai, keluarga Wilson, atau orang lain, mereka semua adalah objek yang bisa mereka satukan. Tapi kesalahannya terletak pada kesalahannya sendiri, dia tidak boleh terburu-buru, dan dia tidak boleh mengacaukan semangat militer. Musuh ada di sana, dan dia tidak akan pergi karena Anda terlambat satu langkah. Sekutu juga ada di sana, dan dia tidak akan mati karena dia satu langkah terlambat. Mengapa dia harus begitu cemas? Mengirim orang ke Gunung Changbai 2 kali gagal 2 kali, dan lebih dari 20 nyawa melayang di sana, semuanya sia-sia. Jika dia tetap tenang, tunggu sampai sekarang dan tunggu sampai ayah bangun. Kemudian ayah akan mengirim 8 Raja Surgawi, dan dia pasti akan menang dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, dia merasa malu dan berkata kepada Tuan Wu, "Ayah, saya salah. Kritik Anda benar. Saya pasti akan memperbaikinya di masa depan." Penatua Wu mendengus dingin, "Kamu telah melewatkan kesempatan terbaik. Sekarang Anda secara pribadi telah melakukan hal yang sangat sederhana yang menjadi sangat sulit." Berbicara tentang Wu, dia berkata lagi, "Pertama kali adalah yang termudah untuk menyerang yang tidak siap. Jika Anda sudah siap saat itu, jangan remehkan musuh. Anda juga bisa menang sekaligus dan mencapai tujuan Anda."
Namun, karena meremehkan musuh, kamu tidak hanya kehilangan sedikit tenaga, kamu juga membuat pihak lain lebih waspada terhadapmu, sehingga meningkatkan kesulitan masalah ini. Sekarang, karena kedua kalinya Anda meremehkan musuh dan suka berpetualang, lawanmu pasti akan lebih siap. Dengan cara ini, 8 Raja Surgawi mungkin tidak bisa menang mutlak. Ragnar buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir. Dengan kekuatan 8 Raja Surgawi, selama mereka bertindak, pihak lain pasti tidak akan bisa melawan." Penatua Wu berkata dengan dingin, "Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri ini? Anda membuat kesalahan yang saya sebutkan tadi. Jangan terlalu meremehkan musuh." Segera setelah suara itu turun, Wu berkata lagi, "Kekuatan 8 Raja Surgawi, meskipun mereka tampaknya sangat kuat. Tapi di dunia nyata para pejuang, mereka bukanlah yang terkuat, dan mereka bahkan tidak berada di peringkat tengah." Ekspresi Ragnar membeku, "Ayah, bagaimana ini mungkin? 8 Raja Surgawi begitu kuat. Menurut saya, mereka tidak pernah bertemu lawan. Bagaimana mungkin mereka tidak berada di tengah?" Penatua Wu berkata dengan dingin, "Kamu tidak jauh lebih baik dari katak di dasar sumur. Prajurit top sejati semuanya berada di bawah tangan beberapa keluarga super besar di Tiongkok. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga Anda tidak bisa mempercayai mereka. Di depan Master Top yang sebenarnya, 8 Raja. Ketika Anda bangun, Anda mungkin tidak dapat menahan 8 gerakan pihak lain." Ragnar buru-buru berkata, "Ayah, anak di Aurous Hill itu hanya pengumban Feng Shui. Dia membodohi daerah setempat. Beberapa orang yang cakap dan seekor anjing di jalan mengikutinya, jadi dia berani menyingkirkan kami di mana-mana, jadi kupikir dia pasti tidak akan bisa menemukan Master Super yang kau sebutkan, jadi jika 8 Raja Surgawi maju, masalahnya pasti akan terpecahkan." Penatua Wu bertanya kepadanya, "Apakah semuanya jelas? Jika ada detail yang belum Anda perhatikan, sangat mungkin 8 Raja Surgawi akan dalam bahaya. 8 Raja Surgawi adalah kartu truf keluarga kami. Kita tidak boleh membiarkan mereka kecuali itu adalah petualangan terakhir." Ragnar berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, tidak akan ada masalah jika 8 Raja Surgawi mengambil tindakan." Bab 1140. Baik. Tuan Wu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan 8 Raja Surgawi pergi ke Gunung Changbai semalam untuk menyiapkan jet pribadi." Ragnar bertanya dengan heran, "Ayah, tidak perlu terlalu khawatir." Penatua Wu berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda baru saja membunuh 15 nyawa malam ini, dan mereka pasti akan berpikir bahwa mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu, jadi kami akan mengirimkan 8 Raja Surgawi malam ini, dan berjuang untuk Kongres ke-8 besok pagi. Raja Surga bisa muncul di depan mereka, dan dengan cara ini, mereka bisa lengah." Ragnar mengangguk dengan wajah sedang diajar. Dia merasa malu saat ini di dalam hatinya, karena kemampuannya pada saat ini benar-benar terlalu jauh di belakang Tuan Tua. Tuan Tua adalah orang yang benar-benar dapat membuat rencana dan memenangkan pertempuran yang jaraknya ribuan mil. Setelah itu, Ragnar segera menelepon dan mengatur agar pesawat pribadi lepas landas. Pesawat itu lepas landas langsung dari Ragnar dan terbang sampai ke Gunung Changbai dalam 1 jam. Penatua Wu juga memanggil salah satu dari 8 Raja Surgawi ke tempat tidurnya. Orang ini berusia lebih dari 60 tahun ini, tetapi karena dia telah berlatih seni bela diri kuno sepanjang tahun, sepertinya dia baru berusia sekitar 40 tahun. Penatua Wu bertemu dengannya ketika dia masih muda, dan pihak lain membantunya selama bertahun-tahun. Penatua Wu juga menganggapnya sebagai tamu, dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah tuan dan pelayan, teman, dan saudara. Mereka berdua sangat menghargai dan menghormati satu sama lain. Setelah kakek Wu memberikan instruksinya, pihak lain membanting tinjunya sedikit dan berkata dengan dingin, "Guru, yakinlah, saya akan membawa orang ke sana kali ini, saya pasti akan membawa 2 orang kembali ke Suzhou, dan juga meninggalkan orang lain di kaki Gunung Changbai, bunuh 1 tanpa pergi." Baik. Penatua Wu merasa bahwa dia akhirnya pulih sedikit dari vitalitasnya, dan berkata sambil tersenyum ringan, "Kalau begitu aku akan menunggumu di sini untuk mengambil debu." Karena itu, Tuan Wu dengan tegas memerintahkan Ragnar, "Ragnar, Anda segera pergi ke Shaoxing dan membeli merah putri lokal mereka dengan usia terlama dan kualitas terbaik, dan tidak peduli berapa banyak yang harus Anda beli, dan kembali untuk menerima debu. Lin Yuan,
Kepala 8 Raja Surgawi mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Tua yang mengingat hal-hal favorit saya selama bertahun-tahun." Penatua Wu buru-buru berkata, "Tuan jangan sopan padaku, kamu adalah wali keluarga Wu, dan senjata berat ada di tangan keluarga Wu. Saya pasti tidak akan melanggar janji tahun ini dan menghormati Anda sebagai tuan-tuan sepanjang hidup Anda." Tak lama kemudian, pesawat yang diatur oleh Ragnar siap lepas landas di Bandara Suzhou. Lin Yuan membawa yang lain dari 8 Raja Surgawi ke Bandara Suzhou dengan Toyota Coaster. Yang lainnya adalah adik laki-laki Lin Yuan. 8 orang dari mereka turun gunung dan bertemu dengan ayah Ragnar. Ayah Ragnar memberi mereka kehidupan yang sangat baik dan hadiah yang murah hati, dan mereka juga dengan rela mengikuti keliling ayah Ragnar. Pada saat ini, 8 Raja Surgawi semuanya mengenakan kemeja biru dan menginjak sepatu kain mulet yang dijahit tangan. Sepertinya mereka akan pergi ke tempat yang hangat untuk liburan. Namun kenyataannya, mereka pergi ke Gunung Changbai yang bersuhu puluhan derajat di bawah nol. Tetapi 8 orang ini memiliki keterampilan internal yang dalam dan kekuatan luar biasa. Hawa dingin telah lama menghilangkan semua ancaman bagi mereka, jadi meskipun pakaian mereka sangat sedikit, tidak ada masalah untuk pergi ke Gunung Changbai. Dalam perjalanan, Lin Yuan terus memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Ketika dia akan tiba di bandara, dia membuka matanya dan berkata kepada junior di sekitarnya, "Pergi ke Gunung Changbai dulu. Saya hanya bisa menunggu kesuksesan dan bukan kegagalan. Tidak hanya saya harus hidup dan menyelamatkan keluarga Wei, bahkan lebih, semua lawan akan terbunuh, dan kita akan naik pesawat nanti." Setiap orang beruntung mempersiapkan diri untuk pertempuran. "Kali ini, saya tidak sabar untuk membunuh di Gunung Changbai,"